pada sore hari ini saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada warga dari Paroki Maria Ratu Damai. Kemudian juga ada dari GPAI Bandung, juga ada dari GKI Abdiel, ada juga GPDI Peniel, ada juga dari GSJA Sumberoto, dan juga dari GKK Wates. Dan tentunya yang terkasih dari warga Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Donomulyo, kita berikan tepuk tangannya. Oke, tentunya pada sore hari ini kita semua berkumpul di tempat ini itu semua karena kasih Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada sore hari ini kita bisa bertemu dalam kasih Kristus. Dan kami mengucapkan selamat datang untuk semua Bapak Ibu tamu undangan dan juga terkhusus kepada seluruh warga GKJW Jemaat Donomulyo serta Bapak Ibu Saudara dari gereja-gereja yang ada di sekitar Donomulyo dan Kalipare. Pada sore hari ini karena karya Tuhan kita boleh berjumpa dengan saudara kita dan rekan-rekan kita, terkhusus keluarga kita yang baru pada saat ini, Saudara Elia Mairen bersama dengan 2 orang yang mendampingi. Selamat datang di Donomulyo dan selamat mengikuti jalannya seminar pada sore hari ini. Kami berharap Bapak Ibu tidak beranjak dari tempat duduk dari awal sampai akhir. Dan bila nanti dalam acara ini berlangsung ada hal-hal yang kurang berkenan, baik itu dari tempat duduk ataupun apapun yang sudah tersedia, kami selaku GKJW Jemaat Donomulyo memohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Terima kasih untuk kehadirannya dan selamat mengikuti seminar. Tuhan Yesus memberkati acara kita. Selamat sore Bapak Ibu, Shalom. Pada sore hari ini secara tidak langsung kita akan membangun pondasi rumah kita itu supaya tidak ada keniscayaan untuk kehancuran. Kami akan mengundang yang telah hadir bersama-sama di tengah-tengah kita. Shalom Bapak Ibu. Ya, sesuai dengan tema kita pada hari ini mungkin saya menyampaikan sedikit pembukaan saja bagi kita semua untuk sama-sama kita pelajarin ya. Nah, karena rumahku rumah Tuhan. Sekarang kita belajar rumahku rumah Tuhan tuh yang Tuhan maksud itu apa ya. Coba kita baca dari Injil Lukas pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-13 dan 14. Nah, nanti kita akan belajar apa hubungan ayat ini dengan tema kita rumahku dan rumah Tuhan. Karena juga ini hubungan dalam diakonia dan marturia ya. Lukas 18 ayat 13 dan berikutnya. Namun pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul-mukul dadanya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah kurang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Nah, ini adalah tentang pemungut cukai yang pulang ke rumahnya dengan pengakuan bahwa dia adalah orang berdosa dan Tuhan membenarkan dia karena dia mengakui bahwa dia adalah orang berdosa. Oleh karena itu, bagaimana caranya Tuhan bisa hadir di dalam keluarga? Bagaimana Tuhan bisa menjadi rumah kita? Bagaimana Tuhan bisa ada dalam rumah kita? Yang pertama sekali yang perlu kita sadari adalah bahwa kita adalah orang berdosa yang membutuhkan Allah. Kita adalah orang berdosa yang gak mampu berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kita adalah orang yang berdosa yang membutuhkan anugerah. Orang yang hidup dengan cara demikian itu akan membuat rumahnya menjadi rumah Tuhan.
Di dalam rumah itu tidak ada lagi keakuan. Di dalam rumah itu tidak ada lagi kekuatan dari diri sendiri. Di dalam rumah itu tidak ada lagi kesombongan. Di dalam rumah itu tidak ada lagi tuntutan apa-apa. Tetapi di dalam rumah itu sepenuhnya semuanya adalah anugerah. Bagaimana kita bisa menerima anugerah Allah dalam hidup kita? Kalau kita tidak sepenuhnya mengerti bahwa kita ini butuh orang, adalah orang-orang yang perlu disembuhkan. Banyak orang menyadari bahwa kehidupan mengikut Tuhan itu hanya kita cukup ikut Yesus. Tidak. Kita bisa mengikut Yesus kalau kita menyadari ada di dalam diri kita yang perlu membuat kita untuk mengikut Yesus. Satu-satunya hal yang ada pada Tuhan yang bisa kita banggakan di atas seluruh iman, di atas seluruh agama, di atas seluruh kepercayaan di dunia ini adalah bahwa kita mengetahui hanya Yesus Kristus Tuhan kita yang bangkit dari mati. Hanya Dialah satu-satunya yang hidup. Maka manusia yang mau hidup tidak punya alasan untuk tidak mengikut Dia. Sebab apapun kata manusia, seperti apapun yang dilakukan manusia, apapun yang dimiliki oleh manusia, dari bangsa manapun manusia, di negeri manapun manusia, manusia itu nggak bisa memberikan dirinya hidup. Manusia itu tidak bisa memperjuangkan hidupnya untuk hidup. Padahal yang dicari manusia di bumi ini adalah hidup. Semua dari kita sedang berjuang untuk hidup, bukan? Kita bekerja, kita cari makan, kita merantau. Orang Tionghoa pergi berdiaspora, orang Rusia bekerja di tempat dingin, orang Amerika berbisnis hebat, orang Eropa melakukan banyak hal-hal besar demi bisa hidup. Yang dicari manusia adalah hidup. Nah, kalau yang dicari manusia adalah hidup, kekayaan tidak bisa beri orang hidup karena orang kaya mati juga. Kepintaran gak bisa beri orang hidup karena orang pintar mati juga. Kebijaksanaan tidak bisa beri orang hidup karena orang bijak mati juga. Orang cantik gak bisa kasih orang hidup karena orang cantik juga mati. Orang hebat, pejabat tidak bisa mempertahankan hidupnya karena orang pejabat juga mati. Tetapi jiwa kita yang merindukan kehidupan ini menemukan jawabannya di dalam Dia yang telah menginjak kematian dan telah hidup dari mati. Dialah Yesus Kristus yang berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Maka Kristus itulah baitnya kita yang baru. Kristus itulah rumah kita yang baru. Rumah yang hidup adalah Dia yang hidup. Jadi jikalau kita mau rumah kita hidup, jikalau kita keluarga hidup, jikalau kita mau kita selamat, maka kita harus melibatkan Kristus di dalam rumah. Agar rumah itu menjadi rumah yang hidup, bukan menjadi rumah orang yang mati. Ada orang bisa kaya, orang bisa kuat, orang bisa hebat, tapi hatinya gelisah, pikirannya kosong. Ada orang populer di Korea, dikenal banyak orang, tapi bunuh diri. Ada orang kaya tapi juga stres. Ada orang hebat tetapi juga menggerutu. Kenapa? Karena jiwa itu selalu mencari yang kekal. Jiwa itu nggak bisa dipuaskan dengan hal-hal yang fana. Maka sejauh apapun manusia mencari dunia, dia tidak akan pernah bisa beristirahat dengan tenang selama dia tidak beristirahat di dalam Yesus yang hidup itu. Maka kalau hidup kita dipenuhi dengan rasa damai dari Allah, rumah kita ingin dipenuhi dengan hidup yang dari Tuhan, jiwanya hidup, maka kita harus menyerahkan diri, membaringkan diri kepada belas kasihan Tuhan. Seperti si pemungut cukai ini,
Dia tahu di dalam dirinya dia nggak ada hidup. Dia tahu dalam dirinya dia nggak mampu berbuat apa-apa, tapi dia tahu Tuhan itu hidup. Maka dia berkata, Tuhan, oleh belas kasihan-Mu, kasihanilah orang berdosa ini. Penjahat di sebelah Tuhan, yang tersalib itu orang yang jahat. Tapi ketika dia melihat dirinya, dia mengatakan, aku pantas untuk diperlakukan jahat. Tapi ketika dia menyadari dirinya orang berdosa, dia melihat kepada Tuhan di sebelah kanannya. Dia berkata, Tuhan, ingatlah akan aku apabila Engkau kembali dalam kerajaan-Mu. Hari itu juga dia langsung ke surga. Dia lebih dulu ke surga dari Maria. Dia lebih dulu ke surga dari Rasul. Dia lebih dulu ke surga daripada para murid. Artinya apa Bapak Ibu? Jikalau kita mau hidup, jikalau kita menjadikan Tuhan sebagai rumah kita, datanglah kepada Tuhan bukan dengan keangkuhan, bukan dengan kemampuan, bukan dengan rasa diri benar, tapi mari datang kepada Tuhan agar Ia menjadi rumah kita. Mari datang kepada Tuhan dengan berkata, Tuhan, kasihanilah dan tolonglah akan aku. Kalau kita melatih diri sikap hati seperti itu, maka kita akan memiliki damai yang tak bisa direnggut siapapun. Apa itu? Seperti apa itu?